kedengar. Ya, terima kasih Ustadz Sobarin Syakur atas penjelasannya yang demikian mendalam dan banyak hal yang tidak diketahui publik. Selanjutnya saya mintakan kepada Profesor Atif Latiful Hayat untuk menanggapi dan memberikan penjelasan terkait penguatan atau revitalisasi BPIP ini, Prof. Tadi sudah disampaikan, sepertinya memang jelas ada keterhubungan, ada hubungan kausalitas antara dibentuknya BPIP dengan RUHIP dan juga penetapan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Bahkan apabila mundur ke belakang, itu juga terkait dengan visi dan misi Capres-Cawapres Jokowi yang berpasangan dengan Yusuf Kala pada tahun 2014. Dan ini juga terkorelasi dengan stigma petugas partai yang melekat sebelum Jokowi menjadi presiden. Tentu ini menarik menjadi kajian tertentu. Oleh karena itu saya mohonkan kepada Prof untuk memberikan tanggapannya. Apakah kekhawatiran masyarakat terutama umat Islam dengan adanya BPIP yang kemudian melembaga menjadi penafsir tunggal Pancasila ini akan membahayakan khususnya bagi umat Islam dan umumnya bagi bangsa Indonesia. Mohon penjelasannya, Prof. Terima kasih Pak Dr. Abdul Khair. Ini mohon maaf karena saya baru sore ini bisa bergabung. Minggu yang lalu saya belum bisa karena ada acara. Dan juga terima kasih tadi sudah mendengar penjelasan dari Al-Ustadz Anung Al-Hamad dan Al-Ustadz Sobarin Syakur terkait dengan RUU BPIP ini. Secara teknis dengan mudah kita melihat itu memang semacam kompromi politik dari respon terhadap penolakan yang masif ya dari masyarakat Indonesia, dan mungkin ini di luar dugaan pemrakarsa ya. Ternyata yang merespon kritis terhadap RUHIP ini juga kalangan akademisi dalam hal ini. Sehingga tampaknya tidak bisa lagi mereka kemudian melakukan stigma tambahan pada umat Islam ya, bahwa umat Islam anti Pancasila. Justru sekarang kritisisme itu juga datang dari para akademisi yang melihat secara objektif. Dan RUU BPIP ini tampaknya sebagai kompromi politik diambil dari bagian akhir RUU HIP tentang kelembagaan, itu dari pasal 40-an sampai 60 dan dibuat secara tergesa-gesa cuma 17 pasal. Nanti saya akan perlihatkan beberapa saja. Saya ingin berawal dulu dengan satu perenungan ya dari saya. Tadi dari Ustadz Sobarin Syakur bagus sekali membuat satu tamsil ya, bahwa yang mencuri itu akhirnya ya yang menjaganya. Itu satu perumpamaan yang sangat bagus. Ini kan Pancasila itu sudah disepakati ya. Dan Soekarno sendiri, Bung Karno, yang memang tokoh di dalam BPUPK yang memberikan satu respon dan paparan yang komprehensif, argumentatif, eruditif dan meyakinkan atas pertanyaan dari Dr. Rajiman Weddiodiningrat, Ketua BP ketika itu. Apa nanti yang akan menjadi dasar ya, untuk negara yang akan kita bentuk ini? Maka Soekarno menyebutnya sebagai filosofis sehronslah beliau. Tidak menyebut ideologi. Karena berbeda. Sebab dimaksudkan oleh Bung Karno
filosofis Kroonsla sebagai falsafah dasar negara, beliau menyebutnya juga sebagai common denominator, meeting point. Jadi dari semua perbedaan yang ada berkumpul di Pancasila. Jadi Pancasila pemersatu. Kalau ideologi itu tertutup, nantinya akan menjadi indoktrinasi, dan Bung Karno tidak menyebutnya. Bahkan beliau di dalam pidato-pidatonya, bahkan setelah menjadi presiden, itu memiliki pandangan yang negatif terhadap ideologi itu. Dan Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila tidak boleh menjadi alat untuk menggebuk gitu lah, kalau dibahasakan sekarang itu nggak boleh. Dan Soekarno mengatakan, janganlah tuan-tuan mengucapkan terima kasih kepada saya. Saya itu bukan pencipta Pancasila, tapi saya hanya menggali. Jadi dalam konteks ini, Bung Karno itu sudah secara jelas mengatakan bahwa Pancasila itu adalah kita. Kita nih, jadi kalau sekarang ada 267 juta warga negara Indonesia, maka saya adalah 1/267 dari pemilik Pancasila. Ustadz Abdul Khair juga begitu. Maka dalam konteks ini, Pancasila itu bukan pada posisi untuk diberi tafsir oleh penguasa. Dalam ini karena sudah sejarah sudah memberikan satu pijakan yang jelas kepada kita. Jadi tafsir otentik dari Pancasila itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Situ. Dan akhirnya sejarah membuktikan Pancasila itu rontok di tangan penguasa. Pancasila itu rontoknya bukan di tangan rakyat, karena rakyat adalah representatif dari Pancasila itu sendiri. Tapi kemudian di capture, di take over oleh penguasa. Pada era Orde Lama, Bung Karno kemudian menafsirkan Pancasila menjadi Nasakom. Situ. Nah, padahal yang khas dari Pancasila itu adalah sila yang pertamanya, ketuhanan yang Maha Esa. Karena sila-sila yang lain, mau kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, Bung Karno menerjemahkannya demokrasi ketika beliau pidato di Kongres Amerika. Beliau kan menafsirkan demokrasi, believe in God, humanity, demokrasi, yang keempat itu musyawarah, itu ada di semua. Tapi yang berbeda itu adalah ketuhanannya itu. Itulah Indonesia. Ketika Pancasila pada era Orde Lama ditafsirkan oleh penguasa ketika itu menjadi Nasakom, maka sila pertama itulah yang kemudian hilang. Di situ. Dan itulah yang kemudian ditentang. Karena meskipun ada A-nya di situ, tapi yang tadi dijelaskan ya, gotong royong itu tidak dimaknai sebagai sebuah hidup rukun seperti itu, ternyata bukan. Itu adalah semacam sinkretisme kepercayaan gitu kan, gotong royong di situ. Nah, jadi yang diambil itu adalah yang menjadi yang terancamnya itu adalah sila ke-1, karena itu yang khasnya, yang uniknya dari Pancasila kita. Makanya di dalam pasal 29 jelas di situ dikatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Orde Baru yang akan melakukan koreksi total terhadap penyimpangan yang dilakukan Orde Lama tentang Pancasila, ternyata juga melakukan hal yang sama. Di situ. Jadi dalam bahasa saya, Pancasila itu disekularisasi dari sejak Orde Lama dan ke Orde Baru. Maka pada era Orde Baru itu kemudian muncul protes yang ketika itu antara lain diinisiasi oleh kelompok petisi 50 ya. Karena ada indikasi yang sangat kuat mengagamakan Pancasila. Di situ. Nah, saya kan sudah mendapat pendidikan moral Pancasila sama dengan Pak Abdul Khair itu dari sejak SMP ketika itu ya.
pendidikan moral Pancasila, terus bahkan ketika masuk kuliah juga penataran di situ. Itu memang indikasinya itu adalah memagamakan Pancasila. Contohnya umpamanya, katakanlah si A melaksanakan sholat duhur, itu pernyataannya. Maka A melaksanakan sila Pancasila itu jawabannya ke 1, ke 2, 3, 4. Jawabannya kan ke 1. Jadi dia melaksanakan sholat duhur itu sebagai pengamalan sila Pancasila itu kan. Akhirnya kemudian sadar juga tuh Orde Baru, makanya muncul statement. Maka P4 itu, ya P4 itu bukan mempancasilakan agama dan bukan mengagamakan Pancasila. Dulu kan begitu, ada koreksi di situ ya. Karena waktu itu Pak Nasir dan kawan-kawan datang ke DPR. Terlebih-lebih karena ada statement politik dari Presiden Soeharto kalau tidak salah dalam pidato Rapim Abri di Riau ketika itu. Beliau mengatakan siapa yang menolak gitu ya, atau mungkin bahasa itunya mengkritisi kebijakan pemerintah, sama saja dia dengan menolak Pancasila. Jadi yang dikritisi oleh petisi 70 adalah mengidentikan Pancasila dengan pemerintah, lebih tepatnya lagi dengan seseorang. Kan dulu zaman Orde Lama juga begitu. Maka apa yang terjadi adalah begitu reformasi itu terjadi, maka lembaga yang pertama kali dibubarkan adalah BP7. BP7. Maka ini kan simpulannya seolah-olah Pancasila sudah gagal. Siapa yang membuat ini? Bukan rakyat, bukan umat Islam khususnya. Karena pemerintah mengkooptasi tafsir. Dulu ada butir benar itu 36 ya Pak Abdul Khair. 36 ya. Ya 36 dulu saya hafal karena saya ini penata terbaik itu 10 besar ya. Dulu saya hafal 36. Jadi saya itu penatarannya saya ada sebarin sakur 300 jam. Karena saya kuliah 2 di Unpad, kuliah di Fakultas ini penataran, masuk lagi saya sodorkan nih sertifikatnya. Oh enggak, itu mah yang tahun kemarin gitu. Jadi saya ikut lagi. Jadi 200 jam. Kemudian saya kuliah juga di jurusan tafsir hadis. Di dulu YAIN namanya di Bandung. Penataran juga. Ini saya udah 200. Oh beda itu. Itu kan di Unpad, ini di YAIN. 300. Ketika saya mau menikah tahun 94, harus penataran juga 17,5 jam. Loh, sebenarnya beda katanya ini yang 17,5. Gitu. Ini pokoknya saya nggak mau, saya mau nikah. Ini juga dengan harus ada pranikah. Saya bilang meskipun belum nikah, saya udah biasa khutbah nikah. Seminggu kemudian datanglah petugas membawa 2 sertifikat P4 17,5 jam dan sertifikat pranikah, dan saya harus bayar 200.000 itu ya. Nah, ini joke-nya. Itu kan BP7. Dan semua tafsir Orde Baru tentang Pancasila lenyap di situ. Nah, kita berkaca dari sejarah. Ketika Pancasila itu dikooptasi oleh kekuasaan, padahal itu adalah jiwa, katakanlah folk guys gitu ya, spirit dan jiwa ini dikerdilkan di situ. Maka Pancasila itu menjadi aspirasi penguasa saja. Maka menjadi kerdil, dan dia sudah berubah dari filosof segrondslag di situ menjadi keinginan kekuasaan. Padahal bukan alat untuk menggebuk di situ. Nah, maka menurut saya kita harus mempancasilakan Pancasila, kembalikan Pancasila kepada fungsinya, kepada tempatnya sebagai filosofi segrondslag di situ, dan tafsir yang otentiknya adalah di Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi RUU BPIP ini adalah pengulangan kegagalan pemahaman pemerintah terhadap Pancasila. Jadi boleh dikatakan pelembagaan penafsir Pancasila itu merupakan the history of failure. Sejarah kegagalan dan ketidakinsafan dalam hal ini. Sekarang udah muncul kekhawatiran, kemarin lewat keputusan presiden,
yang dinalikan supaya kuat. Tadi Ustadz Sobari Sakur dengan sangat baik mendeskripsikan itu. Dan itu sudah melanggar. Coba bayangkan kalau ini Pak Abdul Khair ya, untuk kementerian saja kan tata laksananya itu diatur peraturan presiden kan Pak Abdul Khair ya, bukan undang-undang. Kalau kementeriannya yang 34 itu adalah undang-undang. Tapi untuk mengatur Kementerian Luar Negeri ini itu adalah peraturan presiden saja. Coba bayangkan ini badan yang setingkat menteri dibentuk oleh undang-undang. Ini akan menjadi super di situ si RUU BPID ini. Oleh karena sangat tidak diperlukan. Karena justru pemerintah itu diberi mandat untuk mengejawantahkan Pancasila itu di dalam bentuk perundang-undangan, policy dari pemerintah di situ ya. Jadi bukan kemudian dibuat tafsir tunggal. Dan undang-undang ini terjadi kontradiksi satu dengan yang lainnya. Saya perlihatkan ya sesuatu. Pasal 8. Fungsinya. Nah, di sini dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, BPIP menyelenggarakan fungsi. Ya, ini yang huruf B-nya, pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Bayangkan, lihat di penjelasannya. Itu dalam pembentukan, ya, ini oke dalam pembentukan, tapi dalam penegakan hukum, di sini di penjelasan dikatakan, termasuk dalam pembentukan keputusan pengadilan, tata usaha negara. Coba, itu kan intervensi Pak Abdul Khair. Itu intervensi terhadap dunia peradilan. Jadi BPIP ini nanti akan menentukan masuk, ini putusan pengadilan ini nggak sesuai dengan Pancasila. Di dalam pembentukan undang-undang nanti masuk ke BPIP semua. Bayangkan akan terjadi tumpang tindih badan yang ada. Badan yang ada saja sudah banyak yang nganggur. Contohnya BPHN. Itu sudah menjadi gak jelas fungsinya. BPHN itu. Dulu kan dimaksudkan itu untuk menilai ya undang-undang itu. Sekarang kan sudah ada di situ, ada direktorat harmonisasi di Kemenkumham itu. Jadi dengan ada BPIP nanti semua undang-undang masuk ke BPIP. Terus di BPIP itu siapa orang-orangnya? Siapa di BPIP itu? Ini diasumsikan orang yang di BPIP itu sebagai yang paling memahami Pancasila, yang paling mengetahui Pancasila. Sepengetahuan saya di BPIP itu salah kaprah memahami Pancasila. Jadi memahami Pancasila itu perspektifnya itu keberagaman di situ. Itu aja yang ada di situ. Sehingga ada lucu dalam satu dialog ya, satu dialog nih. Katanya, Prof, ini masih kurang Pancasilais di daerah ini. Kenapa? Karena di situ masih homogen. Jadi dalam pengertian Pancasila itu harus dimasukkan semuanya harus heterogen. Coba bayangkan. Padahal masyarakat itu memang sudah seperti itu. Jadi pemahaman Pancasila itu dia adalah binekanya. Tapi ikanya itu diabaikan. Jadi bayangkan dalam pembentukan undang-undang masuk ke situ. Coba Pak Abdul Khair bayangkan, bisa-bisa 10 tahun satu undang-undang nggak selesai. Karena ini oleh BPIP. Dan gawatnya kalau kemudian mindset yang ada di situ sudah terbentuk penuh dengan stigmatisasi dalam hal ini. Lebih gawat lagi tadi masuk kepada pembentukan putusan pengadilan di BPIP itu. Nah, yang C-nya penyusunan materi, metodologi, monitoring dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila. Jelas di sini menjadi penafsir tunggal. Jadi si UU BPIP ini secara sederhana pun ini sudah inkonstitusional dengan menjadikannya penafsir tunggal karena sudah ditafsirkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Saya ingin mengutip pernyataan mungkin 3 tahun yang lalu Profesor Mahfud MD dalam acara di ILC kalau tidak salah. Tidak ada itu orang yang bisa dikatakan melanggar Pancasila. Yang ada itu adalah melanggar hukum.
kata beliau. Karena nilai-nilai Pancasila itu kan sudah dielaborasi di situ, ditransformasikan ke dalam undang-undang di situ. Itu benar pernyataan Pak Mahfud. Tapi nggak tahu sekarang beliau jadi mengubah di situ. Karena tidak ada sebut umpamanya Pak Sobari Syakur melanggar Pancasila, Pak Khair tidak ada, yang ada melanggar hukum. Itu yang benar. Karena Pancasila itu secara teoritis itu dipersepsikan atau ditempatkan sebagai basic norm atau ground norm. Ground norm itu adalah metalegal, artinya norma yang tidak dibuat oleh lawmaker. Jadi dia diasumsikan berlaku karena memang keyakinan dari warganya gitu, bangsanya gitu. Seperti umpamanya, kenapa saya sholat? Karena itu udah akidah saya, gitulah disitunya, akidah saya. Nah, kenapa Pancasila jadi ground norm? Itu adalah kesepakatan bangsa Indonesia. Nah, sekarang ground norm itu mau diturunkan menjadi norma operasional di situ oleh BPIP. Jadi sudah menyalahgunakan fungsi utama di situ. Sementara ground norm itu tidak dibuat oleh lawmaker, dalam hal ini adalah pemerintah dan DPR di situ. Makanya Undang-Undang 45 kan di situ dibuat oleh satu institusi historical ya, yang berdasarkan kesepakatan, yaitu PPKI ketika itu ya, itu kan sebagai dasar negara di situ. Undang-Undang 45 itu. Nah, jadi saya katakan bahwa RUU BPIP ini bukan perlu dibahas, tidak perlu dibahas, karena sudah salah dari tujuan, sudah sebagai tadi juga tidak ada naskah akademiknya. Enak-enak saja mengubah nomenklatur terus langsung dibahas seperti ini. Apalagi kalau dilihat dari asas kemanfaatan dan kepentingannya. Ya, coba di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ya, itu kan harus jelas. Ini enggak ada. Apakah masyarakat memerlukan? Tidak. Di sini. Jadi kalau saya mengatakan RUU BPIP ini harus di-drop dan tidak perlu lagi ada badan penafsir tunggal Pancasila. Belajarlah dari sejarah ya. Dulu zaman Orde Lama juga begitu. Dulu kan ada Jubir Usman namanya. Jubir Usdek Manipol, itu Dr. Ruslan Abdul Ghani kan dulu yang di situ, Jubir yang situ. Kemudian pada Orde Baru BP7 dibubarkan. Saya pikir BPIP juga daripada mengulangi kekeliruan sejarah lebih baik tidak. Dan sekarang sudah kehilangan legitimasi BPIP itu. Kan ketuanya setelah dia bukan split of the tongue itu ya, memang dari pemikiran dia mengatakan bahwa musuh utama Pancasila itu adalah negara. Sampai sekarang dia puasa kan. Sekarang BPIP itu gak ngomong apa-apa senang di sini. Jadi sudah kehilangan legitimasi dari semua sudut eksistensi BPIP. Ingat, yang kita persoalkan bukan Pancasila. Justru yang kita persoalan itu adalah yang mengutak-ngatik, ya mengutak-ngatik ini Pancasila sebagai falsafah negara. Saya awalnya ini harus hati-hati. Dan untung masyarakat sekarang itu sadar sekali. Nantinya yang mengkritisi RUU HIP itu sebagai anti Pancasila, maunya akan begitu, gitu, maunya akan begitu. Padahal yang kita kritisi itu, meminjam tadi Ustaz Sobari Syakur, adalah penjaga yang mencuri apa yang dia jaganya di situ. Saya pikir itu, Ustaz Khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Latif atas paparan yang demikian ilmiah, terang benderang menjelaskan. Pemirsa MIUMI TV, kita telah berada di ujung acara. Oleh karena itu, dapatlah kita mintakan closing statement dari para narasumber kita. Pertama kepada Ustadz Anung Rahmat untuk memberikan closing statement, maksimum singkat saja Ustadz, 2 menit. Audionya belum dibuka, Ustadz Anung. Baik, terima kasih Dr. Wahid Ramadan dan juga terima kasih kepada Ustadz Sobari Syakur dan Prof. Atif
Kalau saya menyimak dari yang beliau sampaikan, maka ada satu yang ingin saya sampaikan terkait dengan perkataan daripada Abdullah ibnu Mubarak, ya, dengan melihat pemaparan dari Prof tadi terkait dengan para pemimpin atau para penguasa yang kemudian intervensi ya dalam penafsiran Pancasila, artinya baik dengan nasakomnya atau demikian juga dengan pada masa Orde Baru dan seterusnya. Maka Abdullah bin Mubarak menyatakan wahal afsada dina illal muluku wal ahbaru war ruhban. Ibnu Mubarak seorang ulama tabi'in menyatakan tidak ada yang merusak agama ini kecuali adalah para pemimpin, para penguasa, kemudian ulama su dan ahli ibadah. Yang kita ambil di sini ada pernyataan dari Ibnu Mubarak yang menjadikan pemimpin penguasa itu dari urutan pertama yang bisa Suaranya Ustaz Anung. Ustaz Anung suaranya. Baik, rupanya terputus. Kita lanjutkan ke Ustadz Sabarin Sakur untuk memberikan closing statement-nya. Maksimum 2 menit, singkat saja Ustadz. Alhamdulillah, jadi saya sepakat bahwa RUU PPIP ini inkonstitusional, baik dari materinya, termasuk dari awal di dalam mengingat itu hanya ada filosofis, ya, sosiologisnya nggak ada, apalagi yuridisnya, apa kepentingannya dan lain sebagainya, sebagaimana disebutkan oleh Prof tadi. Kemudian untuk selanjutnya ya diminta supaya DPR proaktif, kemudian juga pemerintah lebih baik untuk di drop itu, tidak usah menjadikan masalah, meskipun dengan embel-embel yaitu nanti akan dibicarakan pasca COVID. Tetapi ini cukup memberikan satu dampak yang besar di kalangan rakyat Indonesia, maka sangat baik sekali kalau eksekutif kemudian ditarik saja. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz Sabarin. Masih bisa dilanjut Ustadz Anung? Ustadz Anung, masih bisa dilanjut? Silakan Ustadz Anung, tadi terputus Ustadz. Ustadz Anung. Sepertinya gangguan sinyal tadi ini, putus. Ya, dilanjut Ustadz. Baik, singkat saja tadi setelah menyimak dari materi maka tidak ada salahnya mengutip pernyataan dari Sahabi Abdullah bin Mubarak yang menyatakan tidak ada yang merusak agama ini kecuali 3, yaitu adalah para penguasa, para pemimpin, yang kemudian adalah ulama su dan ahli ibadah. Yang kita garis bawahi ternyata dari pemaparan tadi baik pada masa Orde Lama dulu dengan Nasakom, yang kemudian dengan pada masa Orde Baru, maka yang salah bukanlah rakyatnya, yang salah bukanlah umat Islam, ya, tetapi betul yang dikatakan oleh Prof Atif tadi, demikian juga sesuai dengan yang dikatakan Ibnu Mubarak, bahwasannya ketika penguasa kemudian melakukan kesalahan, maka dampaknya ternyata ini juga kepada agama. Maka saran kita tentunya adalah RUU HIP yang kemudian dianggap dipetieskan, demikian juga seharusnya juga dengan RUU BPIP yang tentunya tidak perlu untuk dijadikan sebuah undang-undang. Demikian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement selanjutnya Prof Latiful Hayat untuk memberikan closing statementnya. Terima kasih. Silakan. Yang pertama, RUU PPIP ini harus ditarik, tidak perlu dilanjutkan karena inkonstitusional. Kemudian RUU HIP itu harus jelas posisinya, jangan hanya di pending, juga sama, tidak perlu dilanjutkan. Kemudian yang kedua, harus disadari bersama dan khususnya oleh pemerintah bahwa Pancasila itu bukan saja konsensus nasional, tapi itu adalah karya bersama, sebagaimana dinyatakan oleh Bung Karno sendiri.
Jadi jangan mempersonifikasi Pancasila menjadi ajaran seseorang, tapi itu adalah konsensus nasional. Yang ketiga, mari kita kembalikan Pancasila kepada fungsinya, kepada tujuannya, ya, ditetapkan sebagai filosofi konsensual, jangan memperkosa dan mengerdilkan Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah demikian terang benderang, cemerlang dan gemilang penjelasan dari para narasumber kita. MUIMI TV mengucapkan terima kasih, jazakallah khairan katsir kepada para narasumber kita yang berkualitas, berintegritas, lugas dan tegas. Pemirsa MUIMI TV, dapatlah kita simpulkan dalam kajian kita pada hari ini bahwa keberadaan BPIP apabila ditingkatkan menjadi undang-undang, maka dia akan menjadi suatu lembaga yang demikian kuat, menjadi super body dan dapat mempengaruhi bekerjanya sistem baik di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi ditinjau dari pendekatan filosofis, yuridis, maupun teoritis dan sosiologis, BPIP penerapan fungsi dan kewenangannya melalui undang-undang yang dimanfaatkan untuk revitalisasi, maka itu tidaklah sesuai dan akan mengulangi kesalahan dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tepatnya akan mengulangi kegagalan yang sama. Oleh karena itu, merevitalisasi BPIP menjadi undang-undang patut dipertanyakan. Oleh karenanya, pemerintah haruslah berjiwa besar dengan melihat keberlakuan sejarah dan aspek manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemirsa MUIMI TV, ikuti terus, saksikan terus forum dialog ilmiah harga mati setiap hari yang dimulai pada pukul 14.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan menghadirkan narasumber yang berkualitas, berintegritas, lugas dan tegas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar! Syukran, Ustaz. Saya sabarin Ustaz Anung. Syukran, terima kasih.